Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafatan atimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib, fa insyaallah salat isya berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang kita telah dicurahkannya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat keluarga, nikmat ilmu. Tidak mampu kita menghitung. Rabbuna wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat An-Nahl surat 16 di ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka bersyukur yang terbaik, dan Allah punya janji yang luar biasa kepada hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat. Dan ini Allah letakkan di surat Ibrahim, surat ke-14, di ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga kita yang hadir di petang hari ini beserta segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abdan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun bisa optimal dalam meneladani beliau pada dinamika kehidupan ini, terutama dalam hal ibadah, muamalah, ukuah, bersyariah, berakhlakul karimah, sehingga kita nanti mendapat rahmatnya Allah, kita dicintai Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Dan ini Allah letakkan di surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, apabila mereka benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya. Dalam berbagai uraian para mufassir, ingin masuk surgaku, ingin bertemu denganku, katakan Muhammad, fatabi'uni. Rasul disuruh mengatakan,
ikuti aku. Maka siapa mengikuti Rasulullah dalam beribadah, bermuamalah, berukuah, bersyariah, berakhlakul karimah, Allah jamin yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah akan mencintai dan merahmatinya, dan Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Ini kunci kita bertemu Allah. Ini kunci masuk surga. Semoga kita nanti optimal meneladani sehingga kita mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Hari ini insya Allah tanggal 9 Safar yang bertepatan dengan tanggal berapa Agustusnya? 25. Saya tuh kalau masanya ndak hafal, mohon maaf ya. Dan bertepatan bulan ini bangsa Indonesia ini, negeri kita ini memperingati yang namanya kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-78. 2 tahun yang lalu, selama 2 tahun itu sangat memprihatinkan karena ada pandemi, gak bisa berbuat apa-apa. Sekarang alhamdulillah marak lomba di kampung, berjalan kembali, spanduk, baliho, umbul-umbul, marak. Tapi yang timbul pertanyaan dalam hati begini, apakah kita ini sudah benar-benar merdeka? Satu. Yang kedua, apa sih kemerdekaan yang hakiki? Yang ketiga, bagaimana sih mengisi kemerdekaan? Ini yang kita bahas di petang hari ini. Apakah kita sudah merdeka? Apakah merdeka yang hakiki? Dan bagaimana mengisinya? Yang pertama, apakah kita merdeka? Islam memandang kemerdekaan itu pada 2 sisi. Sisi lahiriah, sisi batiniah. Ketika batiniah ini terpenuhi, lahiriah ini otomatis. Saya ulang. Ketika batiniah terpenuhi, lahiriah otomatis. Karena yang menjamin Allah. Jadi Allah itu yang menjamin. Kalau engkau dahulukan urusanku, batiniah, ibadah, agama Allah, duniamu ini aku yang atur itu. Nah, kalau kita lihat pada sisi lahiriah, apakah berarti kemerdekaan itu adalah sesuatu yang kita sudah terbebas semuanya? Ini yang perlu kita kembali dulu kepada sejarah. Coba kita lihat, tidak satupun lembar-lembar sejarah ini yang tidak ada jejak Islam di dalamnya. Saya ulang, tidak ada satupun lembar sejarah di negeri kita ini yang tidak meninggalkan jejak Islam. Semua jejak Islam ada di dalam lembar-lembar sejarah. Mari kita buktikan. Awal VOC. Belum terbayangkan ini negara menjadi negara Republik Indonesia. Masih dikatakan Kepulauan Nusantara. Perang Sabil Aceh. Pakainya apa? Allahu Akbar. Bukan Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya, bukan. Pakainya Allahu Akbar, Perang Sabil. Di Makassar, Sultan Hasanuddin. Allahu Akbar. Tanah Jawa, Pangeran Diponegoro. Allahu Akbar. Peran-peran jejak-jejak Islam, mereka yang sudah mengorbankan jiwa raganya syahid, ini Islam. Insya Allah. Generasi berikutnya, generasi Jenderal Sudirman, lihat bagaimana beliau memimpin sambil juga menjadi imam. Tidak cuma pemimpin di ketentaraan beliau, tapi dalam kehidupan dan ibadahnya beliau imam. Dikirnya luar biasa, sholatnya luar biasa, sampai Belanda aja tidak tahu dia ada di situ. Dan ini bukan cerita dongeng belaka. Jejak Islam luar biasa. Setelah diumumkan merdeka pun, di bulan November, Belanda masih berusaha lagi membonceng tentara Inggris. Di sini pelabuhan Tanjung Perak. Arek Surabaya, Bung Tomo dari Embong Malang. Di Radio Nirom. Apa pakainya? Allahu Akbar.
Sampai sebelumnya itu tercetusnya Piagam Jakarta sampai menjadi Undang-Undang Dasar 45 preambul. Depannya aja dengan rahmat Allah. Lihat proklamasi. Lihat Pancasila. Ayat satunya aja loh. Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada satupun jejak Islam sejak perjuangan sampai kemerdekaan. Sehingga batiniah ini di dalam surat Al-Isra surat 17 di ayat ke-70 Rabbuna wa ta'ala berfirman, walaqad karomna bani adama wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di lautan, di daratan. Artinya kita menguasai laut dan darat diizinkan Allah. Dan aku beri anak cucu Adam ini rizki dari yang baik-baik. Dan aku muliakan anak cucu Adam ini di atas makhluk ciptaanku yang lainnya. Ini kemerdekaan hakikat. Jadi ternyata dari ayat ini, dari 3 kitab tafsir yang sudah saya pelajari, saya baru 3 ya, mohon maaf. Jenengan yang Islam kan sudah 8 sampai 10 kitab ya. Kalau saya kan pindahan dari agama Katolik masuk Islam. Jadi saya baru 3. Jalalain, Tobari, dan Ibnu Katsir. Dari 3 kitab tafsir ini, para mufasir mensepakati ayat ini, itu adalah menunjukkan kemuliaan anak cucu Adam atau yang disebut manusia. Maka tidaklah manusia itu disebut mulia kalau dia masih dijajah. Maka tidaklah dia disebut manusia yang merdeka kalau dia masih ditindas. Tidaklah dia disebut manusia yang merdeka kalau dia masih dikungkung. Nah, jadi ternyata kemerdekaan hakiki itu dalam bingkai Islam itu tauhid. Tauhid. Bahkan jauh sebelum kita dilahirkan. Jadi sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Semua ini, semua. Saya pun mau yang hadir ini semua. Sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Melalui rahim ibu kita masing-masing. Ruh kita ini digenggam Allah terlebih dahulu sebelum dikirim ke dalam rahim ibu. Dan ini ayat diletakkan Allah di surat 7. Al-A'raf ayat 172. Wa idz aqada rabbuka min baini adam zuhurihim zuriyatakum bi anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna antakuluna yaumal qiyamah ada ini minadh dhafilin. Tuh, ingatlah kata Allah, ketika roh-roh anak cucu Adam ini aku ambil dari sulbi. Jadi kita ini diambil Allah itu dari sulbi. Sulbi itu di surga. Jadi roh kita ini rohnya di surga. Diambil, digenggam Allah. Terus Allah bilang, ruh, alastu birabbikum. Ruh, apakah aku ini Allah Robmu? Ruh ini kita semua itu jawab saat itu. Bala sahidna. Iya Allah, aku bersaksi. Baru dikirim. Maka bersyukurlah yang dikirim di rahim seorang wanita muslimah. Saya dulu kok kebetulan dikirim di rahim seorang wanita yang kafir. Dan alhamdulillah pemilik rahim yang saya pernah dikeluarkan di dalamnya tanggal 1 Februari tahun 2018 pun bisa saya Islamkan sampai hari ini. Dan melaksanakan rukun-rukun Islamnya dengan baik. Sampai sekarang usia beliau 90 tahun. Masih hidup. Baru tahun ini yang tidak saya bolehkan puasa beliau. Tahun kemarin masih puasa. Tahun ini sudah tidak saya izinkan. Saya bayar fidyahnya. Karena sudah 90 tahun. Sudah cukup lah. Nah, jadi ternyata kemerdekaan hakiki itu ketika seseorang itu tidak menjadi hamba selain Allah. Coba kita perhatikan lagi jejak Islam bukan untuk Indonesia. Bukan untuk Indonesia. Tapi untuk dunia. Coba.
Tadi kan untuk hanya Indonesia saja nih. Sekarang saya cerita untuk dunia. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus di bumi ini, membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin, semua negeri, semua negara punya yang namanya perbudakan atau budak. Lihat, begitu Islam masuk, tidak ada sampai detik ini negara yang ada budaknya lagi, tidak ada perbudakan sekarang. Ini bukti bahwa Islam ini tidak pernah lepas dari lembar sejarah, baik di negeri ini maupun internasional. Dan perbudakan terhapus sekarang ini, tidak ada lagi perbudakan. Itu karena Islam ada. Sebelumnya perbudakan di mana-mana. Lihat ketika Rib'i bin Ibn Salam menjadi panglima perang dikirim ke Persia. Apa kata pasukan di sana? Ngapain kamu ke sini? Melanjutkan tugas Rasul Muhammad SAW untuk membebaskan manusia daripada penghambaan kepada selain Allah. Dan itu diizinkan Allah. Sampai sekarang tidak ada perbudakan di muka bumi. Jadi kemerdekaan yang hakiki itu adalah ketika dia bertauhid. Kalau sudah seorang hamba ini dia bertauhid, berarti dia merdeka. Karena apa? Dia tidak ada kekhawatiran. Mana buktinya? Allah sendiri yang menjamin. Dan jaminan ini Allah letakkan di surat 65 At-Tolak. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Lihat janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Ayat 2-nya. Kalau kamu bertakwa kepadaku, mengibadati aku, kalau kamu ada jalan kesulitan, aku yang membukakan jalan keluar. Wa yarsuqhu min haitsu la yahtasib. Dan aku jaminkan rizki. Bahkan kau tidak akan pernah tahu dari arah yang tidak pernah engkau sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka siapa yang totalitas mengibadati aku, maka semua kebutuhannya aku yang mencukupi. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min yusra. Dan kalau kamu benar-benar mengibadati aku totalitas, maka semua urusanmu, sawah ladangmu, perdaganganmu, pekerjaanmu, usahamu, aku yang memudahkan. Ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu min sayyi'atihi. Dan kalau kamu benar-benar mengibadati aku totalitas, dosa dan kesalahanmu aku hapus. Ini merdeka. Ini merdeka hakiki. Maka betapa naifnya kalau seorang muslim mikir sesuk mangan opo yo, sesuk ya opo yo. Keliru besar. Sangat keliru besar. Kalau sampai dia masih punya kekhawatiran dia ini, itu keliru besar. Bukan takabur loh ya, beda loh. Beda dengan takabur. Ini merdeka yang hakiki. Ini yang batiniah. Kalau ini terpenuhi, lahiriah otomatis. Kan yang janji Allah. Wa may yata'al fahuwa hasbuh. Urusan dunia aku yang ngatur, tak cukupi. Nah, kemudian yang disebut kemerdekaan lahiriah dalam bingkai Islam adalah ketika seorang hamba ini berhasil memukul pasukan mundur terus pulang. Bukan, jangan salah kaprah. Merdeka itu bukan berarti mampu memukul pasukannya lawan pulang ke negerinya. Bukan itu. Kemerdekaan yang hakiki adalah ketika sumber daya alam ini milik negeri itu sendiri. Tidak diberikan bangsa lain, tidak diolah negeri lain. Itu merdeka lahiriah. Ketika sumber daya manusia itu mendahulukan anak-anak negeri ketimbang mendatangkan tenaga-tenaga dari luar dan memasukkannya. Ya mohon maaf ya, ini saya ngomong sesuai dengan bingkai Islam. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung dengan ceramah saya di petang hari ini. Engkau nak sing tersinggung, mau diciduk. Padahal ini saya sesuai Quran dan hadis Rasul Muhammad SAW ini. Ini penjelasan dalam bingkai Islam merdeka itu. Merdeka itu kalau sudah sumber daya alam itu dimiliki sendiri, dikelola sendiri, diusahakan untuk sendiri dan untuk kemajuan negerinya sendiri. Itu merdeka. Kalau sudah sumber daya manusianya
totalitas dari anak negeri, itu baru namanya merdeka. Makanya jangan salah milih pemimpin. Tuh, saya nggak salah Pak, cuma kemarin nggak menang kan gitu. Maka kalau nanti milih pemimpin, cari pemimpin yang punya IT dan punya staff. Kalau jenengan cari pemimpin yang tidak punya IT dan tidak punya staff, jangan dipilih. Cari siapa yang punya IT. IT itu apa? IT itu I dan T. Iman, takwa. Cari itu mana yang menurut Anda punya IT. I, iman, T-nya takwa. Punya staff. Kalau tidak punya staff tidak usah dipilih. Apa staffnya itu? S-nya sidik. Sidik itu terpercaya. Bukan sidik CS, itu ludruk. Ya, ludrukan kalau sidik CS. T-nya tablik. Tablik itu yang diucapkan mengandung amar ma'ruf nahi mungkar. Yang diucapkan itu menimbulkan kedamaian. Yang diucapkan tidak menimbulkan perpecahan. Itu tablik. Ya. Dan ada unsur-unsur dakwahnya. Hanya amanah. Lihat siapa yang tidak banyak ngomong selesai dengan baik. Siapa yang ngomong tok gak dadi-dadi, gak selesai, itu amanah, ambil contoh. F-nya fatonah. Fatonah itu cerdas. Ini nemu gue arek-arek sekolah itu, andai kata anak sekolah itu, dia itu cerdas, gak gurmanut boe pemae itu. Jadi fatonah. Cari itu yang sidik, tablik, amanah, fatonah. Maka nanti akan mendapatkan sebagaimana yang Allah inginkan. Baru nanti mudah-mudahan bisa baldatun thayyibatun ghafurur rahim lagi negeri ini. Amin. Nah, ini merdeka lahiriah, merdeka batiniah. Cuman sekarang yang jadi masalah, penjajah ini bukan bentuknya musuh datang melakukan invasi. Tapi penjajah sekarang ini ada 4 wujud. Ada 4 wujud. Yang paling berbahaya, itu syaiton. Ini kalau sudah kena dia, rusak akidah, rusak akhlak, rusak amaliyah, karena sudah kena syaiton. Apalagi dia sumpah di depan Allah. Sumpah lo iblis itu di depan Allah. Surat 7 ayat 16. Tidak tanggung-tanggung lo sumpahnya. Fabima aqwaitani laqudana lakum sirotokal mustaqim. Itu lo sumpahnya. Iblis menjawab, ya Allah, karena aku sesat, aku akan menghalangi hamba-hambamu dari petunjukmu yang lurus. Lola Kristen. Jadi petunjukmu yang lurus ya Allah, aku yang akan menghalangi. Kemudian dia sumpah lagi, luar biasa lagi. Sumala aitanihim min baini aidihim wa man khalfihim wa an aimanihim wa an samalin antajdukal sakirin. Dan aku akan menghadang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka. Dan kau Allah akan hanya sedikit mendapati hamba-Mu yang bersyukur. Tapi coba, sedahsyatnya sumpahnya iblis di depan Allah seperti itu, Allah masih melindungi lagi loh. Coba, kurang gimana kita ini kalau sudah totalitas sama Allah. Diletakkan Allah di surat 15 ayat 39-40. Lihat, ketika iblis sumpah lagi, qala rabbi bima aqwaitani laquyannakum fil ard wa la'ughyannakum ajmain. Ya Allah, karena aku ini sesat ini, iblis nih, ngomong di depan Allah, maka akan aku jadikan semua bentuk kejahatan, semua bentuk kemaksiatan tampak indah bagi hamba-hamba. Ya Allah, semua bentuk kejahatan, semua bentuk kemaksiatan aku akan jadikan tampak indah bagi hamba-hamba. Tapi apa kata Allah? Silakan iblis. Allah bilang, ila ibadaka minhumul mukhlasin. Ayat 40-nya. Silakan. Tapi kamu tidak akan bisa menembus hamba-hambaku yang dia mengimplementasikan syahadatnya, dia sholat, dia mengeluarkan zakat, infak sedekah,
dia puasa Ramadan, kalau ada rezeki berlebih dia mampu haji umroh, paling tidak minimal niat dia ada, tidak bisa kamu tembus iblis. Ini kita masih dijaga Allah. Kalau sedang tidak habis kita. Nah terus gimana cara menghadapi iblis atau setan ini? Surat 35, surat Fatir, ayat yang ke-6. Allah lagi yang ngajari cara menghadapi iblis. Nih, inna syaitana lakum aduun wattakhidhu aduwa innama yad'u bil hasbu liyakunu min ashabis syair. Sungguh setan itu musuhmu, maka perlakukan sebagai musuh, karena dia akan mengajak kamu bersama golongannya untuk masuk neraka yang apinya menyala-nyala. Contoh yang untuk mudah dipahami Pak, bahwa iblis itu suka membengkokkan yang lurus. Nih contoh yang paling sederhana, sabar, sabar, sabar. Sabar itu ditetapkan Allah, sabar itu ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap keputusan Allah. Ini sabar. Saya ulang, sabar itu dibatasi 3 sama Allah. Ikhlas, tidak mengeluh, menerima keputusan Allah. Sabar. Iblis buat baru, lebih terkenal punya iblis apa? Sabar itu ada batasnya. Lah rusak mana itu punyanya Allah. Dan yang dipegang orang yang sabar itu ada batasnya, bukan yang ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap Allah. Bukan, yang dipegang yang sabar itu ada batasnya. Sehingga kita sedang belajar untuk mencapai 3 ini, mulai menggunakan setan dasirang. Koncone diomong, Mas, balesan Mas, sabar kono batas sih Mas, wis kebacut. Akhirnya apa? Nggak jadi lagi dia ikhlas, tidak mengeluh. Akhirnya dibalas, loh rusak kan? Bener kan sumpahnya iblis? Contoh lagi yang agar gampang kita memahami kinerja iblis. Ini ada satu orang Pak, saya gambarkan yang kiri ini kanannya jenengan ini orang yang berpegang Quran, sunnah, ijma ulama soleh. Didatangi banyak orang, diminta fatwa, sharing, diskusi. Yang dikirim jenengan dari sana ini menyimpang dari Quran, menyimpang dari sunnah, menyimpang dari ijma ulama. Wis gak beres. Sama Pak, didatangi juga banyak orang, diminta ini itu share dan sebagainya. Ini normal enggak yang ini? Yang Quran normal? Normal. Ini normal atau enggak normal? Enggak normal. Namanya diganti sama iblis, paranormal. Lila wista. Akhirnya menggok kita ke sana. Ojo Mas, itu dukun. Oh lain Mas, ini bukan dukun Mas, ini paranormal. Lila wista. Itu kerjanya iblis. Dia tadi janji wa'aktanau ajma'in, semua bentuk kemaksiatan aku jadikan tampak indah bagi hamba. Maka memeranginya gimana? Innahu kana saitum adu lakdu adua. Setanku musuh, jadikan musuh. Contoh lagi Pak, Mas, rumah sampean angker Mas. Masa? Iya, itu security cerita tadi malam ada Mas Gondo di sana. Mas Gondo, Gondoruo. Kadang ada Mbak Kunti, Kuntilanak, ada Om Cong, Pocong. Oh iya tuh ya. Apa yang terjadi? Yang punya rumah masuk rumah ngomong ini, anu lo ya, ojo gudo anak putuku lo ya. Yang penting urip bareng-bareng. Loh, diajak urip bareng-bareng malah. Padahal Allah bilang itu musuh, perlakukan sebagai musuh, diajak urip bareng-bareng. Nah terus gimana? Rasul bersabda, waman idza kirbuyutakum kirotal Qur'ana bakar wa amran ada kulina syaitan. Apabila rumah kalian dibacakan Al-Baqarah, Ali Imran, setan jangankan nginep atau tinggal, lewat aja ndak mau rumahmu, ngelewati rumahmu aja ndak mau. Anu Ustaz, ndak hafal Quran, ya apa baca, nggak lancar, ya apa ndak masalah. Tapi kalau pengen cepat ya sudah, sementara HP-nya dulu. HP-nya Pak diputer Pak, Al-Baqarah sama Ali Imran. Malaikat datang. Loh, tak pikir sing di omah, jebule HP ini. Lah ngene iki meneng sing mlebu surga sapa. Maka disinilah ketika
Usir dia, musuh. Jangan diajak kompromi. Ini penjajah nomor 1. Penjajah kedua. Yang berat saat ini. Allah letakkan di surat 12. Surat 12 itu surat Yusuf. Diletakkan di ayat 53. 12:53. Betul. Wa ma ubiru nafsi. Innan nafsala amru bisu illa marahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak mengatakan aku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu ini membawa kepada kejahatan dan kemaksiatan. Illa rahima rabbi, kecuali nafsu yang datang dari Allah. Mana contoh nyata nafsu yang datang dari Allah? Jenengan ini loh. Ini nafsu dari Allah ini. Mau duduk di Masjid Al-Ikhlas. Mestinya kan bisa pulang. Enggak, masih nunggu sampai Isya. Ini nafsu. Tapi ini ila rohimah robbi. Nafsu yang datangnya dari Allah. Ada Pak yang nafsu tidak datang dari Allah. Masuk rumah ada masjid. Masih tetap tawaf di Taman Bungkul. Masih tetap tawaf di Taman Bungkul. Masih sa'i sekarang di Raya Darmo. Masih ke tempat-tempat taman-taman hiburan. Padahal sudah jelas adzan. Nah ini yang dikatakan ubari'un nafsil bisu. Ini membawa nafsu yang kepada kemaksiatan atau kejahatan. Maka perangi nafsu ini. Sebab nafsu ini pintu utamanya iblis dan bala tentaranya untuk masuk melalui nafsu. Dia akan semakin memperkuat. Penjajah ketiga. Ada 4 Pak, setelah itu kita diskusi. Penjajah yang ketiga, hubud dunia. Kalau sudah kena penyakit ini, penyakit jabatan, pangkat, popularitas dan ini, wis mulai Pak. Itu pintu masuk iblis juga. Apalagi ini tahun politik nanti. Nanti masjid banyak didatangi Pak. Bagi sarung, kopiah, baju koko, mukena, sajadah. Tolong ya, bacakan kami ya, doakan kami, bacakan ayat kursi. Begitu dapat kursi, lali Pak ambil ayatnya. Nanti sudah nggak main lagi ke masjid itu, spray. Makanya kalau ada model orang-orang model begitu, sampean suguhi kopi aja Pak. Kalau sudah orang mau mulai janji-janji mulu ini, kasih kopi aja, jangan dikasih gula Pak. Nanti kalau dia minum loh kok pahit, iya Pak, manisnya kan sudah di bibir Bapak semua itu. Jadi hati-hati nih. Ini tahun-tahun yang kita harus pandai-pandai benar memilih. Ya. Cari tadi yang punya IT dan staff. Iman, takwa, sidik, tablik, amanah, fatona. Penjajah yang keempat Pak, yang paling juga bahaya. Siapa itu? Hosful fikri. Hosful fikri. Apa itu? Perang pemahaman. Perang akidah. Perang pengerusakan terhadap kaidah. Contoh nyata saat ini Panji Gumilang. Itu contoh aja ini sekarang sedang jadi contoh ini nyata ini. Coba bayangin berapa anak-anak keluarga muslim hancur akidahnya. Menclek otaknya. Rusak. Ini Ghusul Fikri. Ya. Ini model Ghusul Fikri. Diajak ibadah bareng-bareng. Kalau hari Senin semua bawa biting, diobong, tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-cek, 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 ke kelenteng. Nanti kalau Rabu dibawa bareng-bareng ibadah bersama-sama di vihara. Nanti kalau Kamis bawa uang receh, kembang setaman, jajan sepasar. Nanti Jumat suruh ikut mendengarkan juga mereka di luar-luarnya masjid, gak boleh di dalamnya. Karena terlarang bagi orang kafir yang belum muslim. Nanti kalau hari Sabtu diajak sama Ahad, diajak ke gereja, bawa rebananya. Ini terjadi. Ini Ghusul Fikri. Padahal Allah pesan dalam Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukkan antara yang hak dan yang batil.
Dan jangan kamu sembunyikan kebenaran, apalagi kamu mengetahui. Nah terus gimana solusinya? Solusinya Allah letakkan di surat 12. Di ayat 108. Allah sendiri nih yang ngajari solusinya. Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratim ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan Muhammad, ini loh jalanku, jalan aku dan orang-orang yang mengikutiku, menunjukkan kamu ini loh jalan yang benar dari Allah. Ini jalan yang benar datang Allah. Dan kami bukan orang-orang yang musyrik. Artinya gimana solusinya? Menyampaikan dakwah yang benar. Dakwah yang hak. Tidak mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Gimana cara dakwahnya? Dengan tawasobil hak, tawasobi sober. Dengan yang hak dan kesabaran. Bahkan dalam surat Balad, Al-Balad, Allah tambahkan watawasobil marhamah, dengan kasih sayang. Makanya kalau ngajak ngaji yang enak, teman diajak ngaji, ayo mas, neng Ali kelas ikan mungsing Tanjung Sadari. Kenapa? Ono kajian mas, ustadznya ganti-ganti, banyak ilmu, enak kan ngajaknya. Jangan gini, ayo mas ngaji neng Ali kelas, cek pinter sampean. Kata yang diajak, oh berarti aku goblok, nanti tidak mau datang mas. Ajalah dengan cara yang lembut, dengan kasih sayang, tembus ini. Dan ini tanggung jawab kita semua, menyampaikan yang benar yang datang dari Allah. Itu baru katanya tak bebas kita, baru disebut merdeka. Kalau sudah merdeka batiniahnya, janji Allah, lahiriahnya Allah yang mencukupi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir petang hari ini senantiasa diberi Allah inayah, hidayah, perlindungan, penjagaan dan pertolongan, senantiasa dalam amal soleh ibadahnya di atas Quran, sunnah, ijma' ulama yang diridhoi dan teruji dari Allah, sehingga amalan kita menjadi amalan yang solihah, makbula wa mutaqabbala. Amin, Allahumma amin. Dah, ini materi renungan dalam peringatan kemerdekaan kita di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin tidak banyak juga yang menyampaikan di sisi seperti ini. Saya dapat tugas untuk menyampaikan sisi ini. Mudah-mudahan manfaat, terutama diri saya pribadi dan kita semua. Ada yang mau didiskusikan? Ada 5 menit ini sampai menjelang berkumandangnya adzan. Baik. Yang pertama, gimana cara mengenal Allah? Allah itu untuk memperkenalkan dirinya pada hambanya, itu menugaskan para nabi. Dan para nabi yang dapat tugas ini diberi pegangan, namanya kitab. Kalau di masa Nabi Daud ada Zabur, Nabi Musa ada Taurat, Nabi Isa ada Injil, dan untuk orang muslim dan seluruh manusia di muka bumi dikasih Quran. Terus Allah bilang di surat 96 ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ini dengan nama Allah Tuhan. Nah, kalau kita nanti mampu membaca itu di dalam surat 96 di ayat yang ke-5, Allah kan bilang begini, Alamal insana malam ya'lam. Kalau kamu nanti baca Quran, kamu akan mendapat pengetahuan yang kamu tadinya tidak tahu. Dan di antaranya alati alamal bil kolam. Dan aku mengajarkannya melalui pena ini. Artinya kalau pengen mengenal Allah, berinteraksi dengan Quran. Kalau kita tidak berinteraksi, bagaimana kita mengenal Allah? Ini yang pertama jawabannya. Yang kedua, mengetahui musuh yang gaib. Mengetahui musuh yang gaib itu ada caranya. Tadi Allah katakan apa? Inna saitanu lakum adun. Itu semua musuh-musuh. Musuh gaib itu musuh yang kadang tersembunyi. Tersembunyi itu maksudnya musuh gaib itu yang membenci Islam, itu sebenarnya disebut musuh gaib. Karena fobia, Islamofobianya itu musuh gaib tuh. Karena dia tahu, sebenarnya dia tahu
bahwa ada kehidupan berikutnya, ada ini. Tapi mereka tuh iri dan ingkar terhadap agama ini. Maka baik-baik dalam mengaji, baik-baik ini cara untuk memerangi musuh sehingga kita tahu caranya. Yang ketiga tadi, mohon izin, akhirat. Bagaimana akhirat? Allah tadi kan bilang, masih ingat kan roh kita digenggam, terus Allah bilang, kamu besok pulang kembali kepadaku. Kalau pulang kembali kepada itu berarti pulang kemana? Ke surga. Lah kok ada yang ke neraka? Itu sebuah pilihan. Itu pilihan. Kenapa kita disuruh pulang ke surga kok pulang ke neraka? Dan Allah katakan ini dalam surat 91 mulai ayat 7 sampai 10. Wa nafsiu wa masawaha fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Demi kesempurnaan ciptaan, aku jadikan manusia, aku beri fujur dan takwa. Beruntung yang menyucikan, rugi yang mengotori. Jadi sebuah pilihan. Jadi akhirat atau tidak itu adalah sebuah pilihan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Sudah adzan ya? Baik, mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.